Oke, baiklah. Eh, Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka, terutama untuk Pokjar Bukit Damat, Kecamatan Tumang Titi, kita singkat saja. Ini tutorial singkat untuk penggunaan aplikasi Microsoft Teams yang digunakan untuk web atau tutorial online berbasis website. Jadi sebelum mulai, yang harus menjadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada 3 aplikasi yang penting yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama itu adalah aplikasi WA. Yang kedua itu adalah aplikasi browser Chrome. Ini aplikasi browser Chrome seperti yang saya goyang-goyang di sini. Kemudian yang ketiga yang paling penting itu adalah aplikasi Microsoft Teams. Nah, bentuknya seperti ini yang saya goyang di sini. Nah, itu adalah 3 alat yang harus kita siapkan dulu untuk web ini atau tutorial online berbasis website ini. Untuk mendapatkannya, hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan itu masuk ke Play Store. Kemudian ketikkan di pencarian itu adalah tuliskan Microsoft Teams. Langsung tekan pencarian, nanti dia akan langsung dituju pada aplikasi yang harus Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa install ke dalam HP-nya yang berbasis Android. Yang tampil di layar ini kebetulan aplikasinya sudah terinstall di HP saya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau misalnya belum terinstall, nanti akan ada tombol install. Jadi tinggal Bapak Ibu tekan tombol install saja langsung. Saya pikir itu adalah yang sederhana lah, yang bisa. Nah, setelah terinstall, ditunggu dulu tergantung kekuatan jaringan masing-masing. Setelah aplikasi Microsoft Teams itu terinstall, jangan langsung dibuka, Bapak Ibu sekalian ya. Perhatikan, aplikasinya jangan langsung dibuka. Nah, jadi biarkan dulu, kita kembali dulu ke background, ke layar utama. Hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menunggu link yang akan dikirim oleh tutor di WA group sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Nah, di dalam link itu nanti akan ada alamat di mana nanti akan kita pastekan ke Chrome. Saya contohkan, misalnya di WA group, saya cari dulu di WA group, misalnya ada link ini yang sudah pernah kami uji cobakan di WA group. Ada link. Nah, misalnya link ini yang saya beri warna itu adalah yang nanti akan menjadi alamat yang dituju yang akan masuk ke Microsoft Teams. Kemudian alamat itu, supaya biar mudahnya Bapak Ibu sekalian, alamat itu di copy. Caranya, alamatnya ditekan lama-lama, kemudian akan muncul kotak informasi, yaitu tautan yang telah disalin. Nih, tautan disalin. Nah, berarti tautan yang sudah tersalin. Kemudian kembali lagi ke background, kemudian buka aplikasi browser Chrome. Nah, karena yang Chrome itu yang direkomendasikan. Kalau untuk browser yang lain sepertinya itu tidak bisa. Jadi kita gunakan Chrome, buka Chrome, kemudian tempelkan alamatnya itu ke kotak telusuri atau ketik URL. Nah, kita tempelkan, tekan lama, tempel, kemudian langsung enter. Nah, nanti di tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Akan seperti ini. Kita akan diarahkan untuk membuka aplikasi, yaitu pada tulisan buka atau open. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris
settingan browsernya berarti open. Kalau settingan bahasa Indonesia berarti tekan buka, tinggal Bapak Ibu klik buka. Nah, setelah diklik tampilannya akan link tadi akan mengarah ke aplikasi Microsoft Teams yang sudah kita install tadi di awal. Nah, selanjutnya untuk memulai kuliah, perhatikan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, langsung klik pada bagian bergabung sebagai tamu. Nah, klik bergabung sebagai tamu. Nanti di sini akan diberikan identitas kita. Jadi tuliskan saja nama-nama Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian. Tuliskan nama yang benar sesuai dengan absensi supaya kita enak. Nah, tutor itu enak untuk melacak, untuk mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan aktif atau tidak di dalam di dalam ruang pertemuan tutorial online itu. Misalnya dalam hal ini saya contohkan, saya ketikkan nama saya. Nah, kalau untuk khusus mahasiswa, ini juga menjadi perhatian besar kita. Tuliskan nama lengkap, kemudian diikuti dengan NIM, nomor induk mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kesamaan nama, sehingga untuk pembedanya dibedakan oleh NIM. Misalnya Arif Budiman, kemudian spasi, kemudian NIM. Nah, tinggal NIM Bapak Ibu sekalian tuliskan di situ. Setelah semua oke, kemudian tekan bergabung sebagai tamu. Nah, setelah kita tunggu dulu. Nah, nanti tampilannya akan seperti di layar. Nanti dia akan memanggil apa semua kegiatan yang ada di room itu. Nah, di situ mungkin sudah menunggu tutor, rekan-rekan yang lain sudah menunggu di dalam kelas online. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian untuk cek ada beberapa fitur di sini yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah fitur kamera dan mikrofon. Perhatikan di sebelah kiri paling bawah kiri itu ada fitur kamera dan mikrofon yang dalam tampilan awalnya itu seperti disilang atau diberi garis miring. Itu hanya contoh saja. Itu artinya kamera di HP dalam keadaan off, kemudian mikrofon di HP juga dalam keadaan off. Nah, ini untuk tambahan saja, direkomendasikan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk menggunakan headset atau headphone dan sejenisnya lah, supaya apa-apa yang disampaikan oleh tutor itu bisa terdengar dengan jelas. Nah, untuk fitur kamera, kalau misalnya untuk menghidupkannya tinggal ditekan saja, maka nanti akan muncul video kita dan video teman-teman yang lain dan tutor. Nah, kalau untuk mau ngomong, untuk bicara atau mengajukan pertanyaan dan segala macam, itu gunakan mikrofon. Mikrofonnya di-on-kan, suara Anda dinyalakan. Di situ sudah keterangan. Hanya saja khusus untuk tutorial online berbasis website ini, untuk Pokjar Bukit Damat, Kecamatan Tumbang Titi, para tutor menyarankan supaya fitur kamera dan mikrofonnya sebaiknya dimatikan saja, ya. Kamera matikan, mikrofon matikan. Nah, kemudian kita gunakan Kita gunakan obrolan saja untuk fitur obrolan saja untuk berkomunikasi dengan tutor dan rekan-rekan yang lain. Ini tujuannya agar kegiatan tutor tidak berisik. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi suara yang terdengar hanya suara tutor, kemudian
video yang terlihat hanya video tutor pada saat menyampaikan materi. Kemudian posisi dari chat di dalam kelas ini, di dalam kelas online ini berada di posisi, kalau di HP ada di posisi kanan atas, di kanan atas. Itu ada seperti SMS itu. Kemudian yang di sebelahnya lagi itu untuk melihat rekan-rekan kita yang sudah hadir di dalam kelas. Nah, pada intinya sesederhana itu saja, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Cukup dengarkan penjelasan atau apapun materi yang disampaikan oleh tutor, dengarkan dengan seksama sampai selesai. Ini memang fitur kita buat dibuat untuk memudahkan kita agar kita tidak berkumpul di tempat keramaian. Jadi bisa kita laksanakan di dalam atau di rumah kita masing-masing. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika tutorial sudah selesai, berarti kita harus meninggalkan kelas online itu. Nah, kelas online itu cara meninggalkannya cukup tekan fitur telepon yang berwarna merah. Telepon yang ada kotak merahnya itu yang berada di posisi kanan bawah. Itu di layar sangat terlihat dengan jelas karena dia warna merah sendiri. Itu fitur untuk mengakhiri kelas. Tinggal selanjutnya Bapak Ibu sekalian menunggu link di grup WA di mata kuliah berikutnya. Sama, kita lakukan hal yang sama seperti penjelasan saya di awal. Baik Bapak Ibu sekalian, intinya adalah sebelum memulai kelas, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Bukit Damat, Kecamatan Tumang Titi, hal yang harus diperhatikan adalah tunggu link yang akan di-share atau dibagikan oleh tutor di grup WA sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Karena tutorial akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jam. Ada yang jam 9 sampai jam 11 mungkin, atau jam 11 sampai jam 1 siang mungkin, bisa saja tergantung mata kuliah apa saja yang ada dalam jadwal Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya pikir ini aplikasi lumayan sederhana, lumayan mudah untuk digunakan. Nah, yang penting stabilitas koneksi saja. Masalahnya di sini saya memberikan contoh, saya hanya menggunakan sinyal dengan kekuatan 3G, itu pun masih lancar. Apalagi sinyal dengan yang 4G, lebih lancar lagi. Jadi, dan juga tujuan tadi untuk rekan-rekan mahasiswa mematikan fitur kamera dan mikrofon supaya trafik internetnya tidak terlalu padat, sehingga agak lancar gitu kan. Nah, itu tujuannya. Jadi biar fokus ke kamera tutor dan suara tutor saja. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Ini untuk kebaikan kita bersama, dan mudah-mudahan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa selalu diberikan kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut, tinggal nanti ditanyakan ke pengurus Pokjar atau tutor yang berkenan. Mungkin mereka bisa menjelaskan cara menggunakannya, entah lewat WA atau telepon atau apalah cara yang lain. Yang penting ini adalah panduan singkat yang bisa saya berikan.